Jadi tanda tanya besar, kemana perginya dokter yang otopsi pertama Brigadir J? Jangan-jangan kalau dokter forensik ya, saya kasih tahu, saat melakukan pemeriksaan di meja otopsi biasanya juga ditemani oleh penyidik. Oke. Saat kita melakukan pemeriksaan itu dan ada temuan-temuan yang menurut kita memiliki keyakinan ilmiah yang sudah bisa kita sampaikan kepada penyidik, itu udah pasti disampaikan. Artinya logikanya salah satunya juga adalah kaitannya dengan perkiraan waktu kematian. Waktu kematian ya. Gitu. Artinya logikanya penyidik saat ini sudah memegang informasi waktu kematian dari Brigadir Joshua dong. Secara verbal, ya, secara verbal. Kita akan bicara sama penyidik. Iya. Ini temuannya biasanya mereka tanya apa aja dok temuannya, ya kan? Temuannya kita gini. Yang pertama tentunya memastikan identitas bahwa jenazah yang dievakuasi dari kuburan tersebut adalah benar jenazah almarhum Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Dan itu sudah dipastikan juga oleh pihak keluarga, oleh ayah kandung, bahwa memang betul itu adalah almarhum. Selanjutnya almarhum beserta di dalam peti dibawa ke rumah sakit RSUD Sungai Bahar untuk kita lakukan otopsi. Otopsi pada hari ini kita lihat memang sesuai dengan apa yang kami perkirakan sebelumnya, bahwa otopsi pasti memiliki beberapa kesulitan. Pertama tentunya otopsi jenazah sudah diformalin dan sudah mengalami beberapa derajat pembusukan yang kita antisipasi memang akan terjadi. Gamblang, karena dia yang pertama menerima Pak Komarudin, baik tembakan yang ada itu, tembak dari belakang ini tembus ke hidung supaya melebar atau reptil, lah ini yang dijahit. Kedua, ya otopsi sebenarnya cukup waduh. Kalau selera makan bisa hilang jadinya. Nah, misteri kematian Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J mulai menemukan titik terang. Sejumlah saksi dihadirkan dalam persidangan PN Jakarta Selatan. Terdakwa pembunuhan Joshua adalah Ferdy Sambo, otak kejahatan, Baradae atau Richard Eliezer, ajudan Sambo, Bribka RR atau Ricky Rizal, ajudan Sambo, Kuat Maruf, asisten keluarga Sambo, dan Putri Cendrawati, istri Sambo. Yang paling epik dari persidangan Joshua adalah momen di mana saksi petugas ambulans bernama Ahmad Syahrul Ramadan menceritakan kesaksiannya ketika menjemput jenazah Brigadir Joshua di rumah dinas Polri Duren 3 milik Ferdy Sambo. Banyak fakta baru yang terbongkar lewat pengakuan Ahmad. Selain Ahmad, salah satu saksi yang dinilai dapat memecahkan misteri kematian Joshua adalah dokter yang pertama kali melakukan otopsi. Sayangnya dokter tersebut tak pernah muncul sampai sekarang. Batang hidungnya pun tidak pernah terlihat, begitu pula di pengadilan. Sosoknya tidak pernah dipanggil untuk menjadi saksi. Hal tersebut menjadi pertanyaan besar bagi Soleman B. Panto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategi TNI, saat hadir dalam podcast milik Uya Kuya. Jangan-jangan dokter ini juga termasuk yang menghalang-halangi pengungkapan kematian Joshua. Katanya dikutip dari kanal YouTube Uya Kuya TV pada Senin 21 November 2022. Menurut dia, sebagai mantan intelijen, dokter tersebut diduga kuat memegang kunci penting, padahal dia yang memegang kunci penting dan jalurnya sudah dibuka lewat jalur sopir ambulans, tuturnya. Purnawirawan TNI Angkatan Laut menilai bahwa saksi yang dihadirkan selain supir ambulans terlihat masih menutupi kebenaran. Menurut dia, hal itu menjadi kewajaran sebab mereka berada di lingkaran organisasi. Supir ambulans satu-satunya saksi pertama yang jujur, yang lain masih menjaga organisasi. Sopir ini kan lepas, ucap Soleman. Misteri kematian Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J mulai menemukan titik terang. Sejumlah saksi dihadirkan dalam persidangan PN Jakarta Selatan. Terdakwa pembunuhan Joshua adalah Ferdy Sambo, otak kejahatan, Baradae atau Richard Eliezer, ajudan Sambo, Bribka RR atau Ricky Rizal, ajudan Sambo, Kuat Maruf, asisten keluarga Sambo, dan Putri Cendrawati, istri Sambo. Yang paling epik dari persidangan Joshua adalah momen di mana saksi petugas ambulans bernama Ahmad Syahrul Ramadan menceritakan kesaksiannya ketika menjemput jenazah Brigadir Joshua di rumah dinas Polri Duren 3 milik Ferdy Sambo. Banyak fakta baru yang terbongkar lewat pengakuan Ahmad. Selain Ahmad, salah satu saksi yang dinilai dapat memecahkan misteri kematian Joshua adalah dokter yang pertama kali melakukan otopsi. Sayangnya dokter tersebut tak pernah muncul sampai sekarang.
Batang hidungnya pun tidak pernah terlihat, begitu pula di pengadilan. Sosoknya tidak pernah dipanggil untuk menjadi saksi. Hal tersebut menjadi pertanyaan besar bagi Soleman B. Panto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategi TNI, saat hadir dalam podcast milik Uya Kuya. Jangan-jangan dokter ini juga termasuk yang menghalang-halangi pengungkapan kematian Yosua, katanya dikutip dari kanal YouTube Uya Kuya TV pada Senin 21 November 2022. Menurut dia, sebagai mantan intelijen, dokter tersebut diduga kuat memegang kunci penting, padahal dia yang memegang kunci penting dan jalurnya sudah dibuka lewat jalur sopir ambulans, tuturnya. Purnawirawan TNI Angkatan Laut menilai bahwa saksi yang dihadirkan selain supir ambulans terlihat masih menutupi kebenaran. Menurut dia, hal itu menjadi kewajaran sebab mereka berada di lingkaran organisasi. Supir ambulans satu-satunya saksi pertama yang jujur, yang lain masih menjaga organisasi. Sopir ini kan lepas, ucap Soleman. Misteri kematian Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J mulai menemukan titik terang. Sejumlah saksi dihadirkan dalam persidangan PN Jakarta Selatan. Terdakwa pembunuhan Yosua adalah Ferdy Sambo, otak kejahatan, Barada E atau Richard Eliezer, ajudan Sambo, Bribka RR atau Ricky Rizal, ajudan Sambo, Kuat Ma'ruf, asisten keluarga Sambo, dan Putri Cendrawati, istri Sambo. Yang paling epik dari persidangan Yosua adalah momen di mana saksi petugas ambulans bernama Ahmad Syahrul Ramadan menceritakan kesaksiannya ketika menjemput jenazah Brigadir Yosua di rumah dinas Polri Duren 3 milik Ferdy Sambo. Banyak fakta baru yang terbongkar lewat pengakuan Ahmad. Selain Ahmad, salah satu saksi yang dinilai dapat memecahkan misteri kematian Yosua adalah dokter yang pertama kali melakukan otopsi. Sayangnya dokter tersebut tak pernah muncul sampai sekarang. Batang hidungnya pun tidak pernah terlihat, begitu pula di pengadilan. Sosoknya tidak pernah dipanggil untuk menjadi saksi. Hal tersebut menjadi pertanyaan besar bagi Soleman B. Panto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategi TNI, saat hadir dalam podcast milik Uya Kuya. Jangan-jangan dokter ini juga termasuk yang menghalang-halangi pengungkapan kematian Yosua, katanya dikutip dari kanal YouTube Uya Kuya TV pada Senin 21 November 2022. Menurut dia, sebagai mantan intelijen, dokter tersebut diduga kuat memegang kunci penting, padahal dia yang memegang kunci penting dan jalurnya sudah dibuka lewat jalur sopir ambulans, tuturnya. Purnawirawan TNI Angkatan Laut menilai bahwa saksi yang dihadirkan selain supir ambulans terlihat masih menutupi kebenaran.